Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dunia Horor. Di cerita horor kali ini, pesugihan Gunung Kawi keluarga Naura. Jangan lupa nyalakan lonceng dan tekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Terima kasih. Kisah ini diangkat dari pengalaman yang dialami oleh keluarga seorang teman yang tinggal di sebuah kota kecil di Sulawesi Barat sekitar tahun 1997. Nama-nama dalam cerita ini sengaja disamarkan demi menjaga privasi pihak-pihak terkait. Sebut saja namaku Naura, dan aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara perempuan. Kisah ini bermula ketika aku masih duduk di bangku SMP kelas 1. Kakak tertuaku sudah menikah dan membangun rumah tangganya sendiri. Sementara kakak keduaku baru saja lulus SMA dan sedang merancang masa depan. Meski usiaku paling muda, sifatku seringkali membuat orang lupa bahwa aku hanyalah anak SMP. Aku dikenal sebagai anak paling bandel di kampung. Julukan itu bukan tanpa alasan. Penampilanku mencerminkan kepribadianku. Rambut pendek seperti anak laki-laki, kaos oblong yang selalu kusenangi, serta celana pendek yang kupakai hampir setiap hari. Dengan gaya seperti itu, tidak heran jika teman-temanku lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Aku merasa lebih bebas bermain dengan mereka, tanpa harus mengikuti aturan main yang seringkali ditentukan oleh teman-teman perempuan. Orang tuaku, bapak dan ibu, berjualan baju di pasar. Namun, beberapa bulan terakhir, usaha mereka tidak berjalan lancar. Dagangan sepi dan situasi semakin sulit. Pada suatu hari, bapak diajak oleh Pak Joko, seorang pedagang asal Jawa yang sudah lama menetap di kampung kami, untuk pergi ke Surabaya. Pak Joko ini juga berdagang di pasar yang sama, dan sepertinya memiliki koneksi bisnis yang lebih luas. Setelah diskusi singkat, Bapak memutuskan untuk pergi bersama Pak Joko. Perjalanan itu ditempuh dengan kapal laut, dan Bapak pergi meninggalkan kami selama 2 minggu. Ketika akhirnya Bapak kembali, sore itu aku merasa ada yang berbeda. Bukan hanya karena wajah Bapak terlihat lebih serius dari biasanya, tetapi juga karena ia membawa sebuah koper. Koper itu menarik perhatianku sejak pertama kali aku melihatnya. Namun, Bapak dengan tegas mengatakan bahwa koper itu hanya boleh dibuka oleh Bapak dan Ibu. Sebagai anak yang penuh rasa ingin tahu, larangan seperti itu justru memicu keberanianku. Dalam benakku, aku membayangkan isi koper itu adalah sesuatu yang menarik. Mungkin makanan atau barang dari kota besar yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku memutuskan untuk membukanya, meskipun aku tahu risiko jika ketahuan. Saat Bapak tertidur lelap di sore hari, aku pun mengambil kesempatan itu. Koper itu kubuka perlahan. Tapi, betapa terkejutnya aku ketika menemukan bahwa isinya hanyalah dupa yang dibungkus kain merah dengan tulisan Cina. Setiap bungkusnya berisi beberapa batang dupa, dan aromanya sangat asing bagiku. Dengan polosnya, aku mengira benda itu adalah kembang api. Tanpa pikir panjang, aku mengambil salah satu batang, membawanya ke dapur, dan mencoba menyalakannya dengan korek api. Namun, berkali-kali aku mencoba, batang itu tidak menyala seperti kembang api pada umumnya. Yang muncul hanyalah asap putih dengan aroma wangi yang aneh. Tiba-tiba, suara langkah tergesa-gesa diikuti teriakan keras membuyarkan konsentrasiku. "Siapa ini yang bongkar koper Bapak?" Suara Bapak menggema, memecah keheningan rumah. Aroma dupa yang kubakar rupanya membuat Bapak terbangun dari tidurnya. Kakakku, Rizka, yang kebetulan sedang melintas, menjadi sasaran pertama kemarahan Bapak. "Rizka, apa kamu yang buka koper Bapak?" tanyanya dengan nada curiga. "Bukan aku, Pak. Pasti Naura, siapa lagi?" balas Rizka dengan nada yang tidak kalah tajam. Amarah Bapak pun berpindah kepadaku.
"Kamu itu Naura, selalu saja bikin masalah," serunya sambil melangkah mendekatiku. Aku tahu, jika sudah begini, Bapak tidak segan-segan menghukumku dengan kayu rotan yang biasa ia gunakan. Menyadari bahaya yang mendekat, aku berlari keluar rumah secepat mungkin dan berlindung di rumah tante yang tidak jauh dari rumah kami. Malam itu aku tidak berani pulang dan memutuskan untuk menginap di rumah tante. 2 hari setelah kejadian itu, aku memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Bapak menggantung satu ikat dupa di atas pintu rumah kami. Rasa penasaranku kembali muncul, tapi ketika kutanyakan maksudnya, Bapak hanya menjawab singkat, "Anak kecil tahu apa, sudah diam saja." 3 bulan kemudian, Bapak memutuskan untuk memulai hidup baru di kota lain. Sepeda motor satu-satunya serta semua perhiasan emas milik ibu dijual untuk modal. Rencana itu pun dijalankan meski dengan banyak tantangan. Awalnya, hanya Bapak dan Ibu yang berangkat, karena aku harus menyelesaikan ujian kenaikan kelas, dan Kak Rizka bersiap masuk kuliah di Makassar. Namun, perjalanan itu hampir saja menjadi tragedi. Bis yang ditumpangi Bapak dan Ibu mengalami kecelakaan dan terjatuh ke jurang. Syukurlah, nyawa keduanya selamat meski mereka harus dirawat hingga beberapa bulan. Akhirnya, setelah mereka pulih, kami sekeluarga pindah ke daerah baru yang terletak di utara. Sekitar 1 hari perjalanan. Di tempat itu, Bapak dan Ibu membuka toko sembako kecil, dan pembelinya pun lumayan ramai. Hidup mulai membaik, meskipun semuanya dimulai dari nol. Di sana, aku juga pindah sekolah, sementara Kak Rizka fokus pada kuliahnya di Makassar. Setiap kali pendapatan toko kami dirasa menurun, Bapak atau Ibu selalu punya cara yang tidak pernah kulupakan. Membakar sebatang dupa di pojok dekat pintu toko. Ritual kecil itu seolah menjadi tradisi yang tak pernah terlewatkan. Kadang-kadang, bahkan aku yang disuruh melakukannya. Aroma dupa yang khas selalu memenuhi ruangan, seperti membawa suasana yang berbeda. Pada suatu malam, dan malam itu bulan purnama tampak sempurna menggantung di langit. Aku masih remaja kala itu, dan malam-malam purnama selalu terasa istimewa bagiku. Namun, malam itu membawa mimpi yang hingga kini terpatri di ingatanku. Dalam mimpiku, aku melihat bulan besar berwarna merah jatuh perlahan dari langit. Bulan itu seolah mendekatiku, seperti dipanggil oleh tanganku. Aku menangkapnya dengan kedua tangan, merasakan beratnya yang aneh, lalu menyerahkannya kepada Ibu dan Bapak dengan penuh keikhlasan. Ketika terjaga dari mimpi itu, aku merasa ada sesuatu yang istimewa. Segera aku ceritakan kepada Ibu dan Bapak, berharap mereka dapat menjelaskan arti mimpi tersebut. Wajah mereka yang awalnya biasa saja, tiba-tiba berubah menjadi cerah, seolah ada harapan yang terbit. Ibu berkata lembut, "Naura, jangan ceritakan mimpimu ini kepada siapapun ya. Insya Allah, itu tanda kita akan mendapatkan rezeki yang besar." Aku hanya mengangguk tanpa banyak bertanya. Kata-kata Ibu selalu penuh misteri, tetapi aku menurut saja. Entah kebetulan atau tidak, sejak malam itu toko kami semakin ramai. Pembeli datang seolah tiada henti, dan usaha kecil-kecilan yang dulu kami rintis berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Dalam beberapa tahun, Bapak berhasil membeli sebidang tanah baru. Di lahan itu, berdiri bangunan 2 lantai yang cukup megah. Lantai satunya terbagi menjadi 6 petak, masing-masing menjadi tempat usaha. Namun, orang tuaku memutuskan untuk tidak lagi membuka toko sembako dan kelontong seperti dulu. Keputusan itu diambil karena usaha kelontong sudah banyak digeluti oleh tetangga. Sebagai gantinya, Bapak membuka bengkel dan toko onderdil motor di 2 petak paling ujung. 2 petak lainnya disewakan untuk usaha rumah makan, sementara 2 sisanya dijadikan penginapan. Lantai atas yang nyaman, kami gunakan sebagai tempat tinggal keluarga. Bangunan itu menjadi bukti kerja keras Bapak dan Ibu, sekaligus simbol kesuksesan yang perlahan kami raih. Namun,
ada satu hal yang terus membuatku bertanya-tanya. Sejak pertemuan pertama Bapak dengan Pak Joko dan perjalanannya ke Surabaya, Bapak dan Ibu selalu rutin pergi ke sana setiap 6 bulan sekali. Sebagai anak yang selalu ingin tahu, aku sering merengek agar diajak. Aku ingin tahu apa yang membuat Surabaya begitu penting bagi mereka. Namun, Ibu selalu punya alasan untuk menolak. Nanti kalau saatnya tiba, kamu akan tahu. Tapi sekarang, kamu tetap di rumah saja, katanya dengan senyuman yang samar. Meskipun aku tidak diajak, ada satu hal yang selalu kulihat setiap kali mereka pulang. Koper besar yang sama, penuh berisi dupa. Ketika kutanya mengapa harus pergi jauh ke Surabaya hanya untuk dupa, Ibu hanya menjawab singkat, dupa ini khusus dan hanya bisa dibeli di sana. Jawaban itu tidak pernah memuaskan rasa penasaranku, tetapi aku tahu kapan harus berhenti bertanya. Seiring waktu, bisnis keluarga kami semakin maju. Bengkel Bapak tak pernah sepi dari pelanggan, rumah makan selalu dipenuhi orang-orang yang lapar, dan penginapan kami menjadi tempat favorit bagi pelancong yang singgah. Namun, ada hal unik yang terus kami lakukan, membakar dupa. Jika salah satu usaha kami terlihat sepi atau pendapatan menurun, Bapak atau Ibu akan segera mengambil sebatang dupa dan membakarnya di sudut pintu rolling door toko yang sepi. Ritual itu seperti jimat tak kasat mata yang membawa keajaiban. Pernah suatu kali aku bertanya dengan polos, "Kenapa harus bakar dupa? Memang kalau enggak dibakar, pembeli bakal sepi terus?" Bapak hanya menjawab singkat sambil tersenyum misterius. "Sudah, jangan banyak tanya. Pokoknya kalau pengunjung berkurang, bakar satu dupanya." Meskipun aku tumbuh dalam kenyamanan materi yang melimpah, ada sesuatu yang terasa ganjil. Teman-temanku sering iri pada kehidupanku yang serba cukup. Aku bisa membeli apapun yang aku inginkan, tanpa perlu memikirkan harga. Ibu bahkan sering membelikan perhiasan emas dan berlian, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untukku dan kakakku. Namun, di balik segala kemewahan itu, aku tidak bisa mengabaikan rasa heran yang terus mengusik pikiranku. Di rumah baru itu, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada saat-saat tertentu ketika aku merasa seperti diawasi. Sensasi itu paling kuat kurasakan ketika berada di kamar mandi atau hendak tidur. Meski aku tidak melihat apapun, keberadaan itu terasa nyata. Seolah-olah ada sosok tak kasat mata yang memperhatikan setiap gerak-gerikku. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi rasa itu tak pernah benar-benar hilang. Tinggal di rumah besar bersama orang tua ternyata tidak selalu membawa kenyamanan. Apalagi, aku sering kali ditinggal sendirian. Bapak dan Ibu kerap pergi ke kota kabupaten, atau bahkan ke luar kota untuk membeli kebutuhan toko. Perjalanan mereka bisa berlangsung berhari-hari. Bahkan jika mereka pergi ke Surabaya, waktu yang mereka habiskan bisa mencapai 1 bulan penuh. Biasanya, perjalanan panjang itu sekaligus digunakan untuk menengok kakakku yang sedang kuliah di Makassar. Sebagai anak yang penasaran, aku sering bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang dilakukan Bapak dan Ibu selama perjalanan mereka ke Surabaya. Namun, jawaban yang kudapat selalu singkat dan tidak memuaskan. Keinginan untuk ikut serta dalam perjalanan itu juga selalu ditolak dengan alasan yang sama, bahwa nanti akan ada waktunya bagiku untuk diajak. Di balik kesunyian saat aku ditinggal sendirian, rumah itu menyimpan berbagai misteri yang tak bisa kuabaikan. Kejadian aneh mulai muncul perlahan, terutama di dapur. Hampir setiap malam, selalu ada bunyi benda jatuh. Kadang piring, gelas, atau alat dapur lainnya yang tiba-tiba berjatuhan tanpa sebab. Tidak ada kucing, tikus, atau hembusan angin kencang yang bisa menjelaskan fenomena itu. Ibu, seperti biasa, selalu menanggapi kejadian itu dengan santai. "Sudah, biarkan saja," katanya. Namun, rasa penasaranku semakin tumbuh. Suatu pagi, kejadian lebih aneh terjadi ketika aku membuka toko.
Saat itu aku berdiri di dekat tempat dupa yang tergantung di sudut dinding. Tanpa angin, tanpa sentuhan apapun, tempat dupa itu jatuh ke lantai. Isinya berserakan. Padahal, tempat dupa itu dipasang dengan paku cukup kuat di dinding setinggi 1,5 meter. Tidak ada siapapun selain aku di ruangan itu. Kejadian itu membuatku tertegun. Tapi aku hanya membersihkan serpihan dupa yang berserakan dan melanjutkan hariku seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, malam-malam di rumah itu adalah hal yang paling sulit kulupakan. Setiap tengah malam, di kamarku selalu terdengar suara langkah kaki di atas plafon. Suara itu bukan sekadar bunyi kecil, melainkan langkah yang jelas terdengar seperti seseorang sedang berjalan. Padahal, plafon rumah kami hanya berjarak rendah dari atap seng yang tipis. Mustahil ada orang yang bisa berdiri, apalagi berjalan di atasnya. Ketika suara itu muncul untuk pertama kalinya, aku langsung lari ke kamar ibu, berharap mendapat perlindungan. Namun, tanggapan ibu sama seperti sebelumnya. Sudah, biarkan saja. Suara itu semakin sering muncul. Aku yang awalnya ketakutan, lama-kelamaan mulai terbiasa. Bahkan, setelah aku menikah dan kembali tinggal di rumah itu bersama suamiku, suara langkah kaki itu masih terdengar. Suatu malam, aku meminta suamiku untuk memeriksa apa yang ada di atas plafon. Dengan senter di tangan, ia naik memeriksa, tapi seperti yang sudah kuduga, tidak ada siapapun di atas sana. Meski begitu, suara itu terus menjadi bagian dari kehidupan kami. Seperti teman tak kasat mata yang enggan pergi. Kejadian aneh lain juga sering terjadi di kamarku. Jendela yang terkunci rapat sering kali terdengar seperti dibuka dan ditutup. Namun, saat aku memeriksanya, jendela itu tetap dalam keadaan terkunci seperti sebelumnya. Semua ini membuatku merasa bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Meskipun hanya aku yang tinggal di dalamnya. Ketika aku duduk di bangku SMA, Bapak akhirnya sedikit membuka cerita tentang perjalanan mereka ke Surabaya. Setelah bertahun-tahun mendesak, akhirnya Bapak memberi jawaban, meskipun tidak sepenuhnya. Dengan nada enggan, Bapak bercerita bahwa setiap kali mereka pergi ke Surabaya, tujuan mereka adalah sebuah gunung. Di gunung itu, mereka melakukan ritual memotong kambing, yang kemudian dagingnya dimasak dan disantap bersama juru kunci. Sisanya diberikan sebagai sedekah kepada orang-orang yang tinggal di sekitar tempat itu. Banyak orang seperti Bapak di sana, ujar Bapak dengan singkat. Ada yang memotong kerbau, ada juga yang memotong ayam. Setiap orang membawa hewan mereka masing-masing. Aku yang mendengar cerita itu semakin penasaran dan bertanya lebih lanjut. Untuk apa Bapak memotong kambing di sana? Namun, Bapak hanya menggelengkan kepala. Sudah, jangan tanya lebih banyak. Kamu masih kecil, ini urusan orang tua. Katanya sambil mengakhiri pembicaraan. 10 tahun berlalu, dan kehidupanku telah berubah. Aku sudah menikah dan memiliki 2 anak. Abang, anak sulungku, sudah kelas 2 SD, sementara adiknya baru memasuki usia taman kanak-kanak. Kami tinggal di rumah yang sama bersama ibu dan bapak. Aku membantu mengelola usaha keluarga, sementara suamiku bekerja di kota Mamuju, yang berjarak sekitar 5 jam perjalanan. Beberapa bulan terakhir, usaha orang tuaku terus berkembang. Tidak hanya bengkel, rumah makan, penginapan, dan toko onderdil motor. Kini mereka juga membuka sebuah pom bensin mini Pertamina. Keberadaan pom bensin ini menjadi satu-satunya sumber bahan bakar di daerah kami, menjadikannya sangat diminati oleh masyarakat sekitar. Truk tangki pasokan bahkan seringkali habis hanya dalam waktu 2 minggu sejak pengiriman. Dengan bertambahnya usaha ini, aliran uang ke keluarga kami semakin deras, seolah tak pernah berhenti. Tiap hari, uang datang bagaikan air yang mengalir tanpa ujung. Namun, di balik kesuksesan ini, ada kejadian yang membuat bulu kuduk meremang. Suatu hari,
suamiku diminta mengantar bapak dan ibu pergi ke Palu, Sulawesi Tengah, untuk sebuah keperluan yang tak terlalu mereka jelaskan. Perjalanan itu berlangsung lancar hingga malam tiba saat mereka dalam perjalanan pulang. Jalanan yang mereka lalui sepi dan gelap. Tidak ada kendaraan lain, apalagi orang yang melintas di sepanjang jalan menuju rumah kami. Hingga ketika mereka mendekati area kuburan yang terletak sekitar 3 km dari rumah, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Di tengah jalan, tampak sosok pocong tergeletak melintang, seperti sengaja menghalangi kendaraan mereka. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam membeku di sana. Ketakutan langsung menyelimuti ibu, yang segera memerintahkan suamiku untuk terus melaju dan menghindari sosok itu. Dengan hati-hati, suamiku mengarahkan mobil sedikit ke pinggir untuk menghindari pocong tersebut. Namun, rasa penasarannya tidak bisa dibendung. Setelah melewatinya, suamiku sempat menghentikan mobil, berniat memastikan apakah itu hanya ulah iseng seseorang. Tapi ibu segera melarangnya dengan panik. Tidak mungkin ada orang iseng di tempat seperti ini, di depan kuburan pula. Cepat jalan saja, kita pulang, desis ibu, wajahnya memucat. Peristiwa itu berlalu begitu saja, tetapi dampaknya terasa beberapa bulan kemudian. Usaha keluarga kami, yang sebelumnya begitu ramai dan menguntungkan, mulai menunjukkan penurunan. Pengunjung yang biasanya memadati bengkel, rumah makan, penginapan, dan pom bensin mini, kini datang semakin jarang. Bahkan dupa yang kami bakar setiap hari di sudut toko, yang selama ini dipercaya membawa keberuntungan, tidak lagi mampu memulihkan situasi seperti sedia kala. Kemerosotan itu berawal ketika ibu tiba-tiba jatuh sakit. Sebuah serangan stroke membuatnya terbaring lemah dan harus dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Setelah kembali ke rumah, kondisinya tidak pernah pulih. Hari-harinya dihabiskan di kursi malas, hanya sesekali beranjak ke kamar mandi, atau menunaikan salat dengan bantuan. Langkahnya terseret, tubuhnya semakin lemah, dan wajahnya yang dulu penuh semangat kini tampak lesu tanpa harapan. Bau tak sedap mulai tercium dari tubuhnya, menambah kesedihan yang sudah melanda kami. Sebagai anak yang tinggal bersama mereka, akulah yang paling bertanggung jawab atas perawatan ibu. Kak Rizka, kakakku yang kedua, tinggal bersama keluarganya di rumah lama orang tua kami di luar kota, sementara kakak sulungku tampak acuh tak acuh. Bahkan saat ia datang menjenguk ibu, ia tidak pernah menyentuh atau merawatnya. Meski demikian, aku tidak ingin mempersoalkan sikap mereka. Bagiku, merawat ibu adalah tanggung jawab yang harus kutunaikan, apapun kondisinya. Namun perawatan ibu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan usaha yang semakin sepi, sumber penghasilan keluarga kami kian menipis. Beban biaya sebagian besar ditanggung olehku dan suamiku, karena suami Kak Rizka yang bekerja serabutan tidak bisa banyak membantu. Sementara itu, bapak terlihat semakin murung, seolah ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Hingga suatu hari, bapak mendatangiku dengan wajah yang serius. Dengan suara yang lirih, ia mulai menceritakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia ungkapkan kepadaku. Aku terkejut mendengar apa yang disampaikannya. Ternyata, selama bertahun-tahun, bapak dan ibu telah melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Perjalanan mereka ke Surabaya selama ini bukan sekadar urusan bisnis, melainkan untuk melanjutkan ritual tersebut. Bapak melanjutkan ceritanya dengan nada berat. Ia mengatakan bahwa selama ini, ibu yang lebih dominan dalam menjalankan ritual, sementara ia hanya mendampingi. Namun, kondisi ibu yang sudah tidak memungkinkan membuat mereka harus mencari penerus. Juru kunci di Gunung Kawi menyatakan bahwa hanya darah daging mereka, anak kandung, yang bisa melanjutkan ritual itu. Bapak, tanpa ragu, menyebutku sebagai penggantinya. Aku terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja ku dengar. Kenapa aku? Bagaimana dengan Kak Rizka? Tanyaku. Mencoba memahami alasan bapak. Bapak menggeleng pelan.
Sejak awal, ibu dan bapak tidak pernah melibatkan kakakmu dalam urusan ini. Dia tidak bisa dipercaya untuk menjaga usaha ini, apalagi hal yang bersifat magis. Juru kunci bilang, dia akan membawa kerugian. Penjelasan bapak membuatku semakin bingung. Selama ini, aku tidak pernah menduga bahwa kesuksesan keluarga kami ternyata dibangun di atas dasar yang tak kasat mata. Dan aku pun baru memahami alasan dibalik perhatian bapak dan ibu yang berbeda terhadapku dibandingkan dengan kakakku. Mereka selalu menganggapku sebagai pembawa keberuntungan bagi kemajuan bisnis keluarga. Hal ini menjelaskan kenapa sejak kecil, aku Layan selalu dipercaya untuk membuka dan menutup toko setiap hari, bahkan ketika bapak dan ibu tidak berada di rumah. Saat menghitung pemasukan harian, tugas itu pun dipercayakan kepadaku. Bahkan, untuk urusan membakar dupa yang menjadi bagian dari ritual mereka, aku seringkali disuruh melakukannya. Dulu, aku tidak pernah mempersoalkan hal-hal tersebut. Namun, ketika akhirnya bapak memintaku untuk mengambil alih ritual pesugihan yang selama ini dijalankan oleh ibu, aku mulai melihat semua itu dalam perspektif yang berbeda. Permintaan bapak disampaikan dengan nada serius, membuatku tak kuasa untuk langsung memberikan jawaban. Aku hanya bisa terdiam, merenungkan konsekuensi besar dari keputusan ini. Aku tahu, ini bukan perkara sederhana. Keputusan ini akan berdampak tidak hanya pada diriku, tetapi juga pada keluargaku. Akhirnya, aku menjawab dengan suara pelan, mencoba menahan rasa gemetar dalam hatiku. Aku harus bicara dulu dengan suamiku, Pak. Meski aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya, Bapak tetap menghormati keputusanku. Namun, dalam hatiku ada rasa bimbang yang sulit kuhilangkan. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan hidup yang serba berkecukupan, dikelilingi kemewahan, dan aku takut kehilangan semua itu. Tawaran bapak untuk melanjutkan ritual pesugihan itu sempat membuatku tergoda. Tetapi ketika akhirnya aku berbicara dengan suamiku, ia dengan tegas melarangku. Sikapnya yang kuat membantuku untuk berpikir lebih jernih. Saat itu, aku menyadari betapa pentingnya keputusan ini. Jika aku memilih mengikuti jejak bapak dan ibu, hidupku mungkin akan terjerat dalam bayang-bayang pesugihan yang penuh misteri dan risiko. Aku bersyukur pada suamiku, yang membantuku tetap teguh pada prinsip, meninggalkan godaan duniawi yang tidak seharusnya kumiliki. Sekitar 2 bulan setelah percakapan itu, aku dan keluargaku pindah ke Pekanbaru, Riau, mengikuti tugas dinas suamiku. Dengan kepergian kami, tanggung jawab untuk menjaga ibu yang sakit kembali diserahkan kepada Kak Rizka dan keluarganya. Mereka pindah lagi ke rumah bapak dan ibu, meski hanya sebulan setelah kami menetap di Pekanbaru. Kabar buruk datang dari bapak. Suaranya terdengar berat dan penuh kesedihan saat ia menghubungiku. Ada yang aneh terjadi pada ibu, ucapnya singkat namun penuh dengan beban. Aku tidak tega mendengar bapak berbicara dengan nada putus asa seperti itu. Ia bahkan menangis dan memohon agar aku pulang untuk menengok ibu. Akhirnya, tanpa ragu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuaku di Sulawesi Barat. Perjalanan panjang yang membutuhkan waktu 4 jam dengan pesawat dari Pekanbaru ke Makassar dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 1 hari 1 malam menuju Mamuju Utara. Terasa begitu berat di hati. Setibanya di rumah, aku disambut oleh bapak yang terlihat rapuh. Matanya sembab dan tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Ia tidak banyak bicara, hanya mampu mengucapkan, "Ibumu nak, ibumu," dengan suara yang patah-patah. Ketika aku masuk ke dalam rumah, pandanganku langsung tertuju pada sosok ibu yang duduk di kursi malasnya. Namun, kondisinya jauh berbeda dari terakhir kali aku meninggalkannya. Tubuh ibu kini terlihat sangat kurus, hampir seperti hanya tinggal tulang yang terbalut kulit. Pakaian yang dikenakannya begitu kotor, penuh noda, dan sobek di beberapa bagian.
Bau busuk yang menyengat menyeruak dari tubuhnya, membuatku hampir mual dan ingin muntah. Tangisku pecah melihat kondisi ibu. Aku tidak pernah membayangkan akan melihatnya dalam keadaan seperti itu. Bapak, dengan nada penuh kesedihan, menjelaskan bahwa ibu kini menolak memakai pakaian bersih. Ia justru menyukai pakaian yang kotor. Bahkan semakin kotor dan bau, semakin ia merasa nyaman. Ada 3 potong baju yang biasa ia kenakan. Semuanya adalah baju lama yang sering dipakai untuk memasak di dapur. Menurut Bapak, baju-baju itu jarang dicuci. Bahkan ibu melarang siapapun untuk mencucinya. Meski ibu tetap mandi setiap hari dengan bantuan Kak Rizka, bau busuk yang berasal dari tubuhnya tidak pernah hilang. Aroma itu terus melekat, seperti sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Aku berdiri di dekat ibu, mencoba membujuknya untuk mengganti pakaian, tetapi hanya bisa menahan rasa mual akibat bau yang sangat menyengat. Aku tidak bisa menyembunyikan tangis setiap kali menyaksikan kondisi ibu yang semakin hari semakin memprihatinkan. Tubuhnya yang dulu sehat dan penuh wibawa kini tinggal bayangan dari masa lalunya. Ketika diajak berbicara, respons ibu sangat lambat, seperti orang yang linglung. Jawabannya seringkali ngelantur, tidak nyambung dengan pertanyaan yang diajukan. Perilakunya juga berubah seperti anak kecil. Ia sering buang air kecil dan besar di sembarang tempat, membuat rumah yang dulu selalu rapi kini berantakan dan dipenuhi aroma tak sedap. Kak Rizka yang sehari-hari membantu merawat ibu, sering terlibat adu argumen hanya karena ibu tidak mau dipakaikan pampers. Jikapun akhirnya ibu setuju memakai pampers, ketika ingin buang air besar, ia akan melepasnya begitu saja. Akibatnya, kotoran berserakan di lantai, menambah beban emosional kami yang sudah berat. Semua ini menjadi ujian yang terasa tak berkesudahan. Saat hendak sholat pun, ibu selalu memilih mukena lamanya yang penuh noda dan bercak hitam. Mukena itu sudah layak dibuang, tetapi ia enggan menggantinya dengan mukena-mukena bersih yang berlimpah di lemarinya. Melihat ini, Bapak sering menangis, mengenang ibu yang dulu sangat menjaga penampilan dan kebersihan. Tapi yang membuat hatiku benar-benar terguncang adalah saat melihat ibu sholat. Ia tidak lagi menghadap kiblat. Berkali-kali aku memutar sajadah agar menghadap kiblat. Namun setiap kali, ibu akan memindahkannya kembali membelakangi arah yang seharusnya. Aku menggigil menyaksikan kejadian itu. Seolah-olah bahkan kiblat pun tidak sudi menerima salat ibu. Peristiwa ini membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang kelam dalam masa lalu ibu dan bapak yang kini menghantui mereka. Bapak hanya bisa menangis di sudut ruangan, menyaksikan perubahan drastis pada wanita yang dulu menjadi pendamping hidupnya. Sejak kondisi ibu memburuk, Bapak tampak mulai menyadari kesalahan besar yang telah dilakukannya bersama ibu. Ia berubah drastis. Kini, Bapak lebih sering terlihat di masjid, tidak pernah melewatkan salat 5 waktu berjamaah. Ia mulai mendekatkan diri kepada Allah, seolah mencoba menghapus dosa-dosa masa lalu yang terus menghantui keluarga kami. Salah satu usaha Bapak untuk menyembuhkan ibu adalah dengan membawanya ke seorang ustadz untuk diruqyah. Proses itu dimulai dengan menyiram tubuh ibu hingga perutnya dengan air. Sebuah ember diletakkan di bawah kursi untuk menampung air siraman. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Air yang ditampung di ember berubah menjadi hitam pekat dan berbau busuk seperti air comberan. Bau itu begitu menyengat hingga membuat bapak dan kakak ipar yang mengantar ibu mual dan hampir muntah. Ruqyah itu dilakukan selama 3 hari berturut-turut, tetapi tidak memberikan hasil apapun. Seolah ada sesuatu yang terlalu kuat untuk dilepaskan. Sang ustadz akhirnya bertanya dengan nada hati-hati. Sepertinya dulu ada sesuatu yang pernah dilakukan oleh ibu. Apakah benar begitu, Pak? Bapak terdiam, wajahnya terlihat berat menahan beban.
Ia tidak berani menjawab pertanyaan itu secara langsung, tetapi aku tahu, ia memahami maksud sang ustadz. Setelah ruqyah itu gagal, Bapak akhirnya mengaku kepadaku bahwa ia merasa semua ini adalah akibat dari dosa-dosa masa lalu yang tidak bisa lagi ditebus. Mungkin ibumu sudah terlambat untuk bertobat, ucapnya dengan nada yang begitu pedih. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku yang sudah kembali ke Pekanbaru menerima kabar mengejutkan dari Bapak. Di ujung telepon, suaranya bergetar ketika ia mengatakan bahwa rumah sekaligus tempat usaha mereka di daerah utara telah hangus terbakar. Kebakaran itu terjadi pada waktu maghrib, menghanguskan seluruh bangunan 2 lantai dan isinya dalam waktu kurang dari 2 jam. Alhamdulillah, semua anggota keluarga selamat. Tetapi rumah yang menjadi simbol kesuksesan keluarga kami, kini tinggal puing-puing. Kak Rizka bercerita tentang keanehan-keanehan yang menyertai kebakaran itu. Keanehan pertama adalah cepatnya api melahap bangunan besar tersebut. Tetangga yang mencoba membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya hanya bisa tertegun. Bahkan ada yang berbisik, begitulah kalau kekayaan dari cara yang tidak benar. Habisnya pun cepat, seperti disapu angin. Keanehan kedua, saat kebakaran berlangsung, dari tengah bangunan terlihat kobaran api membentuk pusaran raksasa, seperti angin puting beliung. Api itu berputar hebat, seolah menghisap segala sesuatu di dalam bangunan, dan membawanya ke langit. Pemandangan itu membuat orang-orang bergidik ngeri. Mereka bertanya-tanya apakah fenomena itu yang menyebabkan kebakaran terjadi begitu cepat. Keanehan ketiga terjadi pada siang hari sebelum kebakaran. Kak Rizka dan Bapak sedang duduk di depan toko, ketika 2 orang berpakaian serba putih dengan sorban, datang meminta sumbangan. Namun, alih-alih memberi, Bapak justru berkata dengan nada kasar dan mengusir mereka. Ia mengatakan, "Kita aja buat makan susah, mereka malah enak-enakan minta sumbangan." Begitu Bapak bilang ketika Kak Rizka menegur Bapak. Bapak dan Ibu selalu dikenal sebagai orang yang sangat perhitungan dalam hal berbagi. Sedekah atau sumbangan jarang sekali mereka lakukan, bahkan terhadap orang-orang terdekat sekalipun. Sebelum orang bersorban itu pergi, salah seorang dari mereka seperti memberi peringatan kepada Bapak. "Kamu orang sungguh pelit. Lihat saja nanti, sesuatu akan terjadi padamu." Setelah mereka beranjak pergi, Kak Rizka yang kebetulan ada di sana, memperhatikan kemana mereka pergi. Setelah berjalan sekitar 15 meter, kedua orang itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kak Rizka yang melihat kejadian tersebut diliputi perasaan tidak nyaman. Malamnya, ketika matahari telah tenggelam dan azan maghrib berkumandang, bencana itu datang. Api melalap habis rumah 2 lantai kami, beserta seluruh isi toko. Tidak ada yang bisa diselamatkan, kecuali nyawa penghuni rumah. Kebakaran itu bukan hanya memusnahkan aset keluarga kami, tetapi juga membawa bisik-bisik masyarakat. Harta yang didapat dengan cara tidak benar, musnahnya pun begitu cepat, ujar salah seorang tetangga dengan nada getir. 1 tahun setelah kebakaran itu, kejadian tragis kembali menimpa keluarga kami. Pada waktu maghrib, Bapak ditemukan meninggal di kamar mandi. Ia terjatuh dengan darah mengalir dari mulut, hidung, telinga, bahkan kedua matanya. Berita itu sampai kepadaku melalui telepon. Karena saat itu aku tidak bisa pulang dari Pekanbaru. Aku hanya bisa menangis, merasa sangat jauh dari orang tuaku di saat-saat terberat mereka. Keesokan paginya, ketika persiapan untuk memandikan jenazah Bapak, ada momen yang membuat semua orang di rumah terharu. Dalam keterbatasannya, ibu yang hanya bisa duduk di kursi meminta Kak Rizka untuk membangunkan Bapak. Ia berkata dengan polos, seperti tidak menyadari apa yang telah terjadi. "Suruh bapakmu beli nasi kuning." Permintaan itu membuat Kak Rizka terdiam, mengingat kebiasaan Bapak yang setiap pagi membeli nasi kuning untuk ibu. Kebiasaan itu menjadi hal kecil yang kini terasa sangat besar setelah Bapak tiada.
Saat bapak dimakamkan, ibu terus bertanya-tanya, "Mana bapakmu? Kemana bapakmu?" Bahkan setelah semua tetangga melayat dan jenazah bapak dikuburkan, ibu masih belum memahami kenyataan pahit bahwa suaminya telah pergi selamanya. 40 hari setelah kepergian bapak, kami mengadakan pengajian selepas maghrib. Namun, malam itu, gelagat aneh terlihat pada ibu. Ia yang hanya bisa berbaring di tempat tidur mulai mendengkur keras. Suaranya terdengar seperti seseorang yang tersedak. Semua anggota keluarga berkumpul di kamar, merasa bahwa ini adalah detik-detik terakhir ibu. Suara dengkuran itu semakin keras dan menggetarkan hati, membuat suasana penuh ketegangan. Di tengah kekhawatiran itu, keluargaku menghubungiku yang masih berada di Pekanbaru. "Nenek," keluarga tertua kami, mengatakan bahwa ibu sepertinya hanya menunggu aku untuk berpamitan. Aku merasa hancur, menyadari bahwa aku tidak berada di sana di saat-saat terakhir ibu. Sebagaimana aku juga absen saat bapak berpulang. Aku satu-satunya keluarga yang absen malam itu, karena suamiku saat itu masih dinas di Medan. Dan 2 minggu lagi baru kembali. Di rumah, aku hanya bertiga dengan anakku. Dengan suara gemetar dan menahan tangis, aku berbicara kepada ibu melalui telepon. "Bu, ini Naura. Maafkan Naura ya, Bu. Kalau ibu mau pergi, Naura ikhlas, Bu. Naura ikhlas." Beberapa saat kemudian, ibu menghembuskan napas terakhirnya. "Kak Rizka," Ian mengabari lewat telepon mengatakan bahwa ibu telah pergi dengan tenang. Namun, kenyataan itu tidak menghilangkan rasa penyesalanku. Ada luka di hati karena aku tidak bisa mendampingi kedua orang tuaku di saat-saat terakhir mereka. Saat ibu dimandikan, ada pemandangan yang menambah kesedihan kami. Mata ibu yang melotot berhasil ditutup dengan usapan tangan, tetapi mulutnya yang terbuka lebar harus diikat untuk membuatnya tertutup. Kepergian ibu membawa kesan yang begitu mendalam. Beberapa minggu kemudian, aku baru bisa pulang ke Sulawesi sendiri, tanpa ditemani suami dan anakku. Aku hanya bisa melihat pusara ibu dan bapak dengan berlinang air mata. Doaku panjatkan untuk mereka berdua. Kesalahan apapun yang telah mereka lakukan di masa lalu, mereka tetaplah orang tuaku. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Terima kasih buat Mbak Dila untuk cerita yang dibagikan. Sungguh kisah yang menarik mengenai perjalanan hidup keluarga Naura. Memang bukan cerita seram, tapi banyak hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah, nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan, nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini. Dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini, terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian.